Hai semuanya, kenalin nama aku Edo. Aku kuliah di jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Sekarang alhamdulillah udah semester 8, jadi tinggal skripsi sama sidang-sidangnya di bulan Maret akhir nanti, insya Allah. Di sini aku pengen cerita sedikit aja tentang gimana sih sekolah arsitektur itu sendiri, terutama jurusan Arsitektur Fakultas Teknik di UB. Oke, mungkin dari jalur masuknya dulu ya. Jadi untuk jalur masuknya, untuk aku sendiri, dulu waktu SMA lewat SNMPTN undangan ke arsitektur UB. Nah, untuk jalur masuknya sendiri itu kayak pendidikan yang ada di Indonesia aja sih. Jadi ada SNMPTN, terus ada SBMPTN, mungkin sekarang ada yang namanya UTBK, terus ada jalur masuk mandiri ke univ masing-masing. Banyak orang berasumsi kalau arsitektur itu sama dengan sipil. Sebenarnya untuk disclaimer dulu, arsitektur itu beda fokus ilmunya sama teknik sipil. Untuk arsitektur kita lebih ditekankan ke seni dan bangunannya. Yang dipunya sama teknik sipil itu di bagian seninya. Tapi kita sama-sama gambar bangunan dan sama-sama mempunyai teknis yang emang itu udah jadi acuan pembangunan di Indonesia. Terus kalau misalnya teknik sipil itu mereka lebih fokus ke perhitungannya, fisika, matematika, dan yang lainnya. Untuk kita di Arsi sebenarnya tetap ada hitungannya, tetap ada matematikanya, tetap ada mekanika fisikanya, cuma porsinya kita sedikit karena memang fokus kita adalah mendesain, kita membuat suatu ruang dan ruang itu bisa ditujukan untuk manusia. Untuk masalah desainnya memang itu porsinya arsitektur. Untuk pelaksanaannya nanti di lapangan, arsitektur nggak bekerja sendiri. Kita sebagai arsitek itu kerja sama teknik-teknik yang lain, mungkin teknik sipil, terus ada tenaga dari industri, teknik kimia, teknik elektro. Jadi kita nggak kerja di sendiri, tapi kita kerja bareng-bareng. Mungkin itu sedikit perbedaan dari teknik sipil sama arsitek yang biasanya orang tuh kadang ada yang salah tangkep. Arsitek itu sama-sama sipil dan sipil itu sama-sama arsitek. Sebenarnya untuk ilmunya sendiri itu memang garis besarnya sama, tapi ada perbedaan di seni dan di perhitungannya. Kalau misalnya arsitek itu lebih condong ke seni dan si teknik sipil lebih condong ke perhitungan. Terus mungkin banyak teman-teman yang sekarang masih SMA atau masih sekolah mungkin bingung nih apa yang harus kita siapin untuk bisa masuk ke jurusan Arsi, apa mata pelajaran yang harus kita kuasai supaya bisa masuk Arsi. Sebenarnya waktu aku SMA juga bingung sih, karena di arsitek itu sendiri banyak orang bilang katanya cuma gambar, terus kita nggak berhadapan langsung dengan struktur atau hitungan atau segala macamnya. Tapi sebenarnya itu nggak benar. Jadi untuk di Arsi sendiri itu fun-nya adalah kita emang selalu gambar, kita hidup dengan gambar, bahkan mungkin kita nggak tidur karena gambar juga. Dengan gambar itu, di dalamnya kita juga banyak belajar ilmu-ilmu lain, seperti misalnya kita tahu gimana caranya mengukur skala, kita tahu gimana caranya orang membutuhkan ruang yang seperti apa, terus tipe-tipe orang yang mungkin kalau di kasus interior rumah, orang ini harus disesuaikan interiornya dengan kepribadiannya. Memang gambar ini itu sebagai pendukung utama untuk kita kuliah di arsitektur. Tapi ada ilmu-ilmu lain juga yang harus kita pahamin untuk nge-support gambar kita itu tadi. Jadi gambar itu nggak buta. Kalau misalnya dosen-dosen aku bilangnya seperti itu. Gambar itu punya makna, gambar itu punya nilai seni, tapi juga berfungsi dan bisa menaungin manusia di dalamnya. Jadi gambar ini tuh akan bisa jadi gambar teknis yang bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Nah, mungkin itu sih. Jadi teman-teman jangan mengartikan bahwa wah enak nih cuma gambar doang, wah enak Arsi cuma bawa kertas doang, kuliahnya nggak bawa segala macem buku, lalala, yang biasanya anak kuliahan bawa. Sebenarnya nggak gitu. Terus ada juga nih temen yang cerita kalau misalnya dia tuh nggak pede, dia tuh ngurungin niatnya untuk masuk arsitektur itu karena dia nggak bisa matematika fisika. At least ya teman-teman, berkaca sama pengalaman aku sendiri, aku sama sekali nggak bisa matematika sama fisika. Dan entah kenapa dulu masuk IPA sebenarnya. Tapi di 3 tahun itu kita kan ada waktu belajar nih. Belajar nggak cuma matematika fisika doang, tapi ada banyak mata pelajaran yang bisa kita pelajari. Di Arsi sendiri itu karena proses masuknya itu salah satunya ada SNMPTN, kita tuh harus bisa nyajiin nilai atau nyajiin syarat-syarat yang emang dibutuhin untuk masuk SNMPTN itu lengkap. Mulai dari
pelajaran IPA, pelajaran agama, pelajaran bahasa, pelajaran umum yang ada di sekolahan, kita harus kuasai semua. Dari situ akhirnya teman-teman pada banyak nih yang mundur, pada banyak yang nggak usah masuk arsi karena hitungannya ribet lah, ketemu fisika lah. Itu sebenarnya pemikiran aku waktu pas SMA dulu. Sebenarnya aku bener-bener buta, aku bener-bener nggak tahu apa yang harus belajar di arsi. Sampai-sampai aku kayak mikir, wah ini pasti ada matematika, wah ini pasti ada fisika, apalagi kimia. Aku dulu mikirnya sejauh itu teman-teman, ketakutan dulu gitu. Jadi kayak punya insecurity sebelum kita masuk ke dalamnya. Dan itu yang sebenarnya nggak boleh dipunya sama teman-teman. Mau masuk jurusan apapun itu sebenarnya, nggak cuma arsi. Karena itu mungkin di sini aku bisa bagi sedikit cerita selama aku kuliah 4 tahun ini, apa aja yang pelajari dan apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum teman-teman mutusin untuk masuk jurusan arsitektur. Yang pertama, teman-teman harus pinter-pinter cari informasi. Karena sekarang teman-teman dan aku juga ada di era dimana internet itu mudah banget, dimana-mana ada wifi. Teman-teman bisa cari informasinya lewat web kampus mungkin, atau web SNMPTN, atau web-web yang berhubungan dengan jurusan yang akan teman-teman cari. Nggak harus arsi. Karena kalau pengalaman aku sendiri ya, kalau kita banyak cari informasi, kita bakal ketinggalan sama teman-teman yang lain yang mungkin di luar sana mereka udah banyak tahu tentang, mungkin kalau di kasus aku arsitek UB, mereka banyak tahu SKS apa yang bakal mereka ambil nanti, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka persiapkan. Dan itu waktu itu aku nggak cari gitu. Aku cuma beranggapan kalau misalnya masuk, ya udah ntar ada paket yang bakal aku ambil dan aku bakal ya udah belajar itu. Gitu. Ya itu teman-teman harus perhatiin banget informasi-informasi sebelum teman-teman mutusin untuk bisa masuk ke jurusan arsitektur Fakultas Teknik. Kayak kedengarannya serem banget ya. Sebenarnya enggak kok, enggak seserem itu. Oke lanjut. Terus yang kedua, teman-teman harus punya time management yang baik, fokus, dan mental yang kuat. Kenapa kok di sini aku bilang mental yang kuat? Karena itu sebenarnya berhubungan antara semua itu. Time management, fokus, dan mental. Karena di jurusan ini, teman-teman pasti bakal dapat banyak banget tugas. Dan tugas itu, aku bilang banyak, bener-bener banyak. Karena dalam satu hari, kita nggak mungkin cuma kuliah 1 atau 2. Bisa aja 3. Nah, di 3 kuliah itu, pasti kita dapat tugas. Aku pikir tugas itu bakal yang kayak cuma sehari, mungkin oke, 1, 2 gitu. Tapi per matkul ada. Dan itu baru 1 hari. Bayangin teman-teman kuliah, katakanlah Senin sampai Jumat. Nah, itu bisa teman-teman total sendiri berapa PR atau tugas yang bakal teman-teman dapat. Ada 1 hari waktu itu pas maba, aku mikir, udahlah PR-nya udah 3 nih, pasti udah nggak ada lagi. Even nanti ada matkul lain lagi nanti siang, waktu itu aku mikirnya. Kenyataannya, PR itu terus berlanjut teman-teman. Banyaknya, Allahu Akbar, banyak banget PR-nya sampai semester-semester akhir kemarin. Jadi itu, mentalnya itu lebih ke mental teman-teman ngadepin, ini udah bukan SMA lagi. Terus, masih aja nih banyak orang yang bilang kalau misalnya arsi itu cuma gambar, arsi itu cuma gambar. Itu terngiang-ngiang sampai sekarang teman-teman. Karena aku mikirnya, oke lah orang-orang ini nggak tahu, tapi ngelihat kitanya tuh kayak, wah gila ini anak enak banget ya. Sekolah cuma gambar doang, ada warna-warnanya gitu. Makanya kenapa mungkin itu jurusan kita dibilang kayak jurusan anak TK. Pas maba, aku bawa krayon yang isinya cuma 12, diliatin sama anak teknik sipil. Wah enak ya, gambar to. Duh enak, gambar to. Dude, please dude. Terus nih ya, kalau misal pas aku waktu itu ketemu temen-temen SMA aku, terus cerita gitu tentang arsi itu, bla 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 bla. Terus mereka yang kayak, kok nyesel lah dong melbu arsi? Loh, jadimu kan senang arsi tuh. Ya iya, pengen gitu, tapi aku nggak tahu sama sekali gimana pelajaran yang ada di dalamnya sebenarnya gitu. Kalau kalian tahu juga kalian pasti bakal yang kayak wah gila ini susah banget. Terus kalau misalnya ditanya nih ya, nyesel ya Dok masuk arsi gitu, banyak tugas, susah, terus gak gampang tidur kayak orang mau mati gitu. Enggak, aku seneng aja masuk arsi, aku enjoy masuk arsi karena di situ kita punya mental itu tadi, mental bukan cuma mental yang kuat, tapi kita mau belajar, dimana kita tuh mau banyak tugas, mau banyak yang salah, mau banyak yang dicoret dosen pun. Oh iya teman-teman, pasti teman-teman bakal jumpain gambar teman-teman itu banyak banget coretan-coretan dosen, bahkan itu udah final. Dan nggak apa-apa, itu hal yang wajar di RC. Mental itu tadi nggak hanya membentuk mental kita jadi mental orang yang lebih kuat, tapi mental orang yang mau belajar, orang yang mau menghargai. Kalau misalnya emang kita salah, kita memperbaiki dan akan dapat hasil yang lebih bagus.
ke depannya. Terus mungkin akhirnya bakal nimbulin asumsi ke orang-orang atau bahkan ke teman-teman yang sekarang nonton, kalau misalnya ya udahlah nggak usah masuk arsi, kayaknya nggak bisa tidur nih aku. Tidur bisa, nongkrong bisa-bisa aja sebenarnya, bahkan kalian hangout ke puncak pun masih bisa. Time management yang aku jelasin di sini itu bukan time management teman-teman nggak bisa kemana-mana, teman-teman nggak bisa bersosialisasi, teman-teman nggak bisa organisasi, sebenarnya nggak sama sekali. Bahkan aku sendiri organisasi udah 2 semester, 2 tahun, teman-teman bisa ngatur jadwal untuk bisa keluar ke alun-alun lah, ke taman lah, teman-teman mau hangout ke mall juga boleh, teman-teman mau ngopi di cafe juga boleh. Arsi itu dibawa santai aja sih sebenarnya. Kalau dibilang susah memang, tapi karena susahnya itu tadi kita harus ngelawannya dengan santai. Karena kalau misalnya kalian ngerasanya susah terus diratapin terus ya nggak bakal selesai dan nggak bakal bisa ngasilin sesuatu yang bagus. Tapi kalau teman-teman nyantai terus, teman-teman rebahan mulu, teman-teman HP-an terus, itu juga bakal ganggu waktu kita belajar atau waktu kita ngerjain tugas. Jadi time management itu yang penting di situ. Karena time management itu bukan cuma berlaku di jurusan arsi aja, sebenarnya berlaku untuk semua jurusan, bahkan di kehidupan setelahnya. Karena kalau di sini teman-teman nggak berusaha untuk mengatur waktu, time management ini bisa jadi senjata pembunuh paling ampuh untuk anak arsi sih. Banyak banget kasus di teman-temanku juga terjadi sebenarnya. Sebenarnya mereka pintar, mereka gambarnya bagus, mereka sering dapat penghargaan, tapi jatuhnya di pengumpulan akhir studio perancangan mereka nggak selesai atau mereka kurang maksimal. Itu mungkin managing waktunya kurang tepat. Tapi sebenarnya mereka hebat-hebat gitu. Jadi orang yang banyak bisa bertahan itu tuh bukan orang yang pinter doang, tapi orang yang bisa cerdas untuk membagi waktu mereka. Jadi time management itu salah satu poin terpenting sebelum teman-teman mutusin untuk masuk ke arsi. Dan itu bisa kita pelajarin dari sekarang, gimana caranya kita ngatur waktu belajar, gimana caranya kita ngebagi waktu untuk misalnya hangout sama teman-teman. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kewajiban itu tetap kita jalanin dengan waktu yang proporsional. Orang-orang yang nanya, sebenarnya kuliah arsi itu harus bisa apa sih waktu SMA? Harus pintar matematika ya? Harus pintar fisika ya? Matematika sama fisika di arsi UB mungkin ya? Di arsi UB sendiri itu nggak terlalu banyak. Jadi kita ada di semester 1 dan di semester 2. Di semester 1 itu kita ada matematika dan itu matematika dasar. Itu teman-teman nggak akan ngejumpain kalkulus sama sekali kalau misalnya di UB. Mungkin di univ-univ lain bisa beda. Di semester 2 kita ada namanya mekanika fisika atau mekanika teknik. Jadi di mekanika fisika itu kita belajar tentang beban yang memang itu waktu SMA dipelajari banget. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih SMA, jangan skip kelas, jangan tidur di kelas. Kalau misalnya kalian memang mau masuk arsitektur, kalian harus perhatiin itu. Jadi untuk teman-teman yang bisa matematika fisika, itu oke banget. Teman-teman pasti ilmunya akan kepake, karena ilmu itu pasti kepake kapanpun. Terus yang ketiga, sebenarnya ini teman-teman nggak harus wajib bisa, tapi ini bakal bantu banget proses teman-teman nanti waktu kalian udah kuliah di jurusan arsitektur, yaitu bisa gambar. Bisa gambar ini dalam artian bukan berarti bagus banget atau nyeni banget sebenarnya. Untuk gambar aku sendiri sebenarnya nggak terlalu nyeni banget. Aku belajar lewat les. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih SMA terus memang punya kemauan untuk masuk arsi tapi aduh mas nggak bisa gambar nih gitu, mungkin bisa belajar dari sekarang. Teman-teman bisa nyicil-nyicil gambar setiap hari, dan itu nggak harus bangunan sih sebenarnya. Teman-teman bisa gambar apapun yang teman-teman senang. Itu bakal ngaruh banget nanti di penilaian teman-teman saat teman-teman kuliah di jurusan arsitektur. Tentang pengalaman buruk dan pengalaman seneng di arsi itu sebenarnya banyak senengnya, tapi juga dalam waktu yang sama itu pengalaman buruk. Aku yang terus adalah gambar yang udah hampir final ketumpahan minuman. Waktu itu kopi, dan itu kopi hitam. Kita nggak tidur, terus gimana caranya nggak tidur? Minum kopi pastinya. Dan waktu itu semester 3, aku gambar poster. Terus kopi itu tadi tumpah gitu aja. Dan jadilah semua warna posternya hitam. Terus mungkin kalau pengalaman-pengalaman lain, itu banyak senengnya sih. Jadi kayak pengumpulan itu bareng teman-teman buat maket, tuker-tukeran cat air, saling bantu. Kalau misalnya teman-teman yang nggak punya cat air bisa dipinjemin. Banyak sih sebenarnya. Tapi ya itu, mungkin
pengalaman yang nggak akan pernah dilupa, bener-bener itu pasti dilalui semua anak arsi itu adalah nggak tidur. Banyak gambar-gambar di Instagram itu yang aku lihat, gila, orang-orang tidur selimutannya pakai kertas A0 yang itu sebenarnya desain mereka, terus ada yang bawa maketnya kehujanan lah. Jadi kalau emang teman-teman minat masuk ke jurusan arsitektur dimanapun itu universitasnya, itu tadi teman-teman harus banyak belajar, terus fokus, bisa ngatur waktu dengan baik, terus mental teman-teman harus kuat karena memang di situ teman-teman bakal melalui banyak waktu yang berat. Tapi waktu yang berat itu bisa jadi waktu yang asik juga sebenarnya kalau kita melaluinya dengan enjoy, santai. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan dan aku sharing ke teman-teman. Semoga videonya informatif untuk teman-teman yang mau masuk jurusan arsitektur, dan kedepannya aku bakal adain beberapa sharing jurusan lagi sama teman-teman dari jurusan lain dan univ lain supaya bisa ngasih info ke teman-teman lebih banyak lagi. So, I'll see you guys very soon. Bye.